Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam channel kita Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Jadi memang banyak aspek-aspek yang harus kita pelajari kembali demi mencapai harkat dan martabat kita sebagai pribadi unggul kalau mau berhasil negara ini, negara Indonesia dengan 280 juta penduduk. Nah, saya tergelitik dengan pidato presiden kita pada waktu deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional. Satu hal yang sangat mencolok itu adalah pemberantasan korupsi. Beliau mengatakan, saya ingin pimpin pemerintahan ini pemerintahan yang bersih. Saya kira memang itu menjadi concern, menjadi perhatian utama pada saat ini. Bayangkan kalau gambaran dari Prof. Sumitro pada waktu itu 35-40% uang negara itu sebenarnya menguap gitu. Ini sangat menghentak juga yang ada dalam benak presiden kita. Nah, memang kalau ditanya bagaimana caranya, sistem itu memang oke. Tetapi sebenarnya sebaik-baik apapun sistem, kalau orangnya itu yang memang busuk, orangnya yang tidak beres itu, sistem bisa dikutak-atik dan akhirnya dia bisa terobos juga. Di mana sebenarnya loophole, lubang yang bisa dicari. Karena sebagai contoh real, begitu saya selesai mendengarkan pidato beliau, muncul lagi di TV bagaimana judi online melibatkan staf yang ada di Kementerian Kominfo, Digi. Ya, memang menterinya baru, Ibu Mutia Hafid. Betul, mungkin semangat baru, mudah-mudahan ini akan merontokkan orang-orang yang tidak benar di dalamnya. Tetapi, kembali lagi, ini kan hanya salah satu faset, salah satu sisi. Sisi yang lain, kementerian lain, atau mungkin direktorat jenderal yang lain, itu bisa jadi masih banyak hal-hal yang sangat negatif. Jadi kalau semua dikembalikan kepada bersihlah sebagai aparat, sebagai pimpinan, apalagi beliau juga menekankan bahwa inilah era yang sangat kita harapkan. Jadilah pemimpin yang melayani. Ini memang sulit untuk dilaksanakan. Servant leadership, artinya memang konsep yang ada di benak itu adalah melayani terlebih dahulu, baru jadi pemimpin. Banyak unsurnya lah secara teori, tapi prakteknya ada atau tidak sebenarnya semangat, jiwa, karakter melayani, servant. Kalau melayani itu didudukkan pada fondasi yang benar, baru mengatur semua bawahannya, maka dia pun akan melayani semua bawahannya, termasuk rakyat. Maka bisa tercapai bahwa rakyat akan menjadi raja dan presiden akan menjadi pelayan rakyat. Nah, itu baru benar-benar semboyan pegawai negeri itu abdi masyarakat. Ya, semua itu akan terwujud dengan baik. Jadi pada kesempatan berikut mendengarkan bahwa ada sekian belas orang yang ditangkap penegak hukum dan justru sebagian besar itu orang dalam yang menjadi pelindung terhadap situs-situs judi online. Dan tidak main-main, satu situs yang bisa diamankan oleh karyawan atau staf ini tadi 8,5 juta. Kalau 1.000 maka sudah 8,5 miliar per bulan itu. Saya kira sih
uang yang tidak sedikit ya. Nah, tapi kembali lagi persoalannya. Saya lebih menyoroti kepada bagaimana karakter orangnya. Mental. Memang kebetulan saya menulis buku Mental Breakthrough. Bagaimana sebenarnya melakukan terobosan mental. Nah, kalau Pak Jokowi juga mengatakan bahwa revolusi mental. Memang itu sebenarnya intinya. Jadi kalau itu tidak tertanam, bahkan semenjak dari kecil seharusnya harus ditanamkan, sehingga budaya itu betul-betul akan terbentuk dan pada saat besar pegang jabatan penting dia akan teringat. Maka kita tidak heran kalau misalnya di Jepang itu ada istilah harakiri. Kalau saya berbuat salah, malu, bunuh diri. Ya, kadang-kadang leluconnya di Indonesia malah sudah jelas berbuat salah, ngotot pula. Maka yang terjadi adalah harakanan, nyari penyelamatan. Tidak mau mengakui. Kembali lagi kok kita belajar mengenai happiness. Orang yang begini itu tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Self acceptance. Terimalah diri saya. Apa yang baik, tapi juga apa yang kurang, apa yang negatif. Kalau itu tidak akan lengkap. Dia juga tidak happy. Mungkin kaya, mungkin hebat, mungkin tenar, tapi saya jamin tidak akan ada happiness. Itu gelisah atau ya. Jadi banyak juga pelanggar-pelanggar hukum itu memang duitnya miliaran. Bahkan kemarin itu dalam satu tayangan TV ada mantan pejabat Mahkamah Agung itu ditemukan duit sampai hampir 1 triliun plus emas 50 kiloan lah gitu. Waduh, menurut saya sebenarnya untuk apa? Apa dia sebenarnya mencapai happiness yang sejati, eudaimonia. Karena apa? Duit nggak bisa disimpan di bank, ditelusuri ketahuan. Mau dipecah-pecah juga nanti dilacak. Ya. Akhirnya disimpan di rumah. Suatu saat ya beginilah, ketahuan dibongkar. Ya mau nggak mau lah, pasti akan jebol juga pertahanannya. Gitu. Nah inilah, jadi sistem penting. Bagaimana pengawasan ini, kemudian sanksi ini tegas, kemudian berlapis. Oke, fine. Tapi kembali lagi, kalau mental orang-orangnya itu tidak benar, mau berlapis pun kok lapis-lapisan ini juga bisa disuap, bisa disodok dan podoai. Orang itu tidak akan kebongkar dengan mudah. Jadi memang sebenarnya yang penting adalah orangnya. Kalau masing-masing orang ini memang kuat, apapun serangan dari luar tidak akan bisa menembus. Ini sebenarnya yang penting. Nah, maka seperti yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, nomor satu yang terpenting itu memang adalah tingkat kesadaran moral dari para pejabatnya. Kalau dia sudah mencapai pos konvensional, nggak perlu hukum, nggak perlu pengawasan, nggak perlu aturan, nggak perlu hakim, nggak perlu lawyer, nggak perlu. Tapi saya akan lakukan. Mengapa? Nah, ini memang saya ingin mempertahankan harkat martabat sebagai pribadi yang unggul, ciptaan paling tinggi di dunia ini. Jangan bandingkan dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Oh no. Jadi kultur-kultur yang bagus di Jepang pun misalnya anak itu suruh nyontek misalnya nggak ngerti, nggak mau dia nyontek. Nah ini sepele kelihatannya, tapi dari awal harus ditanamkan. Oleh karena itu pola asuh ini memang sangat penting sehingga nanti pada waktu menganjak remaja, dewasa dan sebagainya akan terasa betul. Oh ini hasilnya. Memang tidak akan secepat membalik tangan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun mungkin baru akan terasa. Memang kita harus bersabar. Tapi bersyukurlah bahwa presiden kita kali ini dengan kepemimpinan versi militer yang cukup firm, lugas, tegas itu akan membuahkan hasil. Tidak perlu kasar, tapi tetap tegas. Beliau pun begitu santai waktu berpidato, bahkan mengajak bernyanyi dengan
para pimpinan yang ada. Saya kira itu yang perlu kita dukung, kita sokong supaya hasilnya juga kembali kepada kita. Jadilah pemimpin yang melayani. Nah, itu urusan korupsi dan sebagainya itu akan menjadi kecil. Terima kasih. Semoga semua akan menikmati, dan kalau memang Anda berkenan silakan like, share, subscribe. Terima kasih.